Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Patih Purwodi sedikit menghela napas, seperti agak kecewa mengapa bawahannya tak cepat tanggap terhadap gagasan dirinya. Begini, Mahapatih Mada terlanjur dikenal dunia sebagai negarawan yang memiliki serba kesempurnaan. Kesempurnaan dia paling menonjol dan banyak diperbincangkan adalah manakala dirinya mengucapkan sumpah palapa. Aku tidak akan mengenyam kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara tersatukan di bawah panji Majapahit. Hamba tahu, itulah sumpah setia yang dimiliki Sang Mahapatih Mada, kata Patih Muda Reksa. Ya, sumpah itu sudah menggelegar di angkasa. Bumi mendengar dan langit menjadi saksi. Seharusnya ini adalah sumpah sampai mati. Namun apa yang terjadi? Kata Patih Purwadi. Apa yang terjadi, Gusti? Ya tunggu 6 atau 5 hari lagi. Betapa kalian hanya akan menerima kekecewaan sebab sumpah dengan bunyi menggelegar sehingga mendatangkan petir saling sambar dan puting beliung meluluh lantakan dunia. Ternyata hanya kelakar murahan dari sebuah keserakahan semu belaka, kata Patih Purwodi berkata penuh nyinyir. Hamba belum mengerti maksud Gusti Patih, kata Patih Muda Reksa.
Maka dengan berpura-pura sabar, Patih Purwodi menerangkan bahwa sebentar hari lagi Mahapatih Mada akan pulang dari negeri Sunda. Diperkirakan dia akan membawa kotak surat yang berisi kesanggupan Raja Sunda berbesan dengan Wiwaltika. Kalau benar sang raja ingin mengambil permaisuri dari Sunda dan orang Sunda itu setuju, ini artinya apa? Kata Patih Purwodi. Artinya apa, Gusti? Tanya lagi Patih Muda Reksa seperti benar dia kurang bisa memahami omongan orang. Artinya bahwa sumpah Palapa tidak akan sempurna. Dan bila sumpah ini sudah basi, maka lambat laun kehormatan sang Mahapati akan rontok juga. Maka orang yang akan menuduh bahwa sumpahnya Mahapatih Mada hanya sumpah palsu dan hanya berisi bualan kosong belaka, kata Patih Purwodi. Maksud Gusti Patih, apakah Anda akan membela kepentingan sang Mahapati agar kehormatannya terjaga? Tanya Patih Muda Reksa mengurutkan dahi. Aku hanya ingin menjaga kehormatan negara. Namun kuakui bahwa kehormatan dan kebesaran Majapahit terletak pada sumpah Palapa. Jadi dengan sendirinya aku akan mendorong sang Mahapati agar melaju dengan sumpah matinya itu, tutur Patih Purwodi. Suasana hening sejenak, mitra. Masing-masing sepertinya tengah berbincang dengan jalan pikiran masing-masing. Atau mungkin ada juga di antara mereka yang merasa kebingungan akan sikap Patih Purwodi. Tadi bilang dia begitu merasa sakit hati dan lantaran sang Mahapatih Mada terlalu berkuasa dalam memaksakan kehendak. Namun belakangan dia berkata kalau ingin menjaga kehormatan negeri dengan cara mendorong sang Mahapatih untuk melaju bersama sumpah Palapanya. Ini dirasakan aneh oleh sementara peserta Sinewaka. Tapi yang menggagalkan sumpah Palapa bukanlah sang Mahapati, melainkan adalah kebijakan Raja, Gusti Patih. Keinginan raja adalah keinginan negara, maka siapapun tak mungkin melawannya. Tidak pula sang Mahapati, kata Patih Muda Reksa. Betul sekali. Betul, Gusti Purwodi. Kalau sumpah Palapa tidak sempurna bukanlah kesalahan sang Mahapati Mada, melainkan karena kehendak raja. Hamba sempat mendengar betapa sebetulnya Gusti Mahapatih pun meradang karena rasa kecewa yang berat. Namun karena negara menginginkan begitu, maka Gusti Mahapatih tetap setia menuruti keinginan raja. Kata yang lain seperti membela sang Mahapatih Mada. Mendengar sanggahan-sanggahan ini, Patih Purwodi tersenyum kecut dan nampak menghela nafas. Dan elahan nafas ini sepertinya ingin sekali diketahui banyak orang. Aku bicara menggebut tadi hanya karena punya cita-cita satu, yaitu Majapahit tetap besar dan akan selalu besar. Maka sumpah Palapa adalah salah satu yang akan membuat negeri menjadi besar. Jangan ditertawakan seperti sekarang ini. Kalian bayangkanlah bila Majapahit tertawakan dunia. Maka yang menderita bukanlah Majapahit Mada, bukanlah Mahapatih Mada seorang pun, bukanlah Mahapatih Mada seorang ataupun sang raja dan negara seorang. Akan banyak pihak yang juga ikut terhina. Mungkin kita, mungkin juga rakyat. Coba renungkan. Kalian tidak terlibat sebelumnya akan keserakahan yang dimiliki sumpah Palapa. Namun tatkala sang Mahapati dengan mudah menjilat ludahnya sendiri, maka semua oranglah yang akan terkena getah kehinaan tersebut, kata Patih Purwodi panjang lebar. Selesai Patih senior itu berbicara, maka hening kembali suasana. Sepertinya yang hadir di Paseban Puraga Baliwali ini kembali menghitung untung ruginya dalam menolak atau menerima pendapat sang Patih Purwodi. Sampai acara Sinewaka ini selesai,
maka tak ada keputusan yang jelas tentang gagasan-gagasan Patih Purwadi. Dengan cara apa Patih senior ini akan mengembalikan kehormatan Sang Mahapatih dan negeri Wiwaltika dari hinaan dunia, tak juga dijelaskan dengan tuntas. Yang jelas, jalan pikiran Patih Purwadi dinilai membingungkan, antara hujatannya terhadap Sang Mahapatih Mada, di lain pihak dengan rasa pembelaan yang tinggi, rasa saat saling berbaur tak beraturan. Namun saja, semua hadirin sepertinya sepakat untuk tidak meminta penjelasan secara lebih rinci akan sikap Patih Purwadi yang terasa diselimuti misteri ini. Tatkala Sinewaka bubar, yang tinggal hanyalah 3 orang saja, yaitu Patih Janggawolu, Patih Rangkek Durga, dan Patih Purwadi sendiri. Sebelum semuanya berpisah, kedua orang patih yang bersetia terhadap Patih senior Purwadi ini mengajukan pertanyaan. Maafkan bila hamba terlihat bodoh, namun seperti kata pepatah, si bodoh yang paling bijaksana adalah dia yang gemar bertanya, kata Patih Janggawolu menyembah hormat. Patih Rangkek Durga pun sama menyembah hormat sebagai tanda bahwa dirinya pun sama ingin mengajukan sesuatu pertanyaan. Omongan-omongan apa yang kalian dengar dari mulutku namun susah dimengerti? Tanya Patih Purwadi mengernyitkan dahi. Mungkin dia sudah malas sebab sejak tadi banyak bicara namun tak semua pendengar mengerti akan maksud pembicaraan. Hamba belum mengerti akan sikap Gusti yang sepertinya hendak membela nama besar Mahapatih Mada, kata Patih Janggawolu. Patih Rangkek Durga pun mengangguk sebagai tanda setuju atas pertanyaan rekannya ini. Mendengar pertanyaan ini, mula-mula alis Patih Purwadi berkerut. Sesudah itu terdengar kekehnya. Namun lama-kelamaan suara kekehnya melebar menjadi tawa keras. Mulut Patih Purwadi terbuka dan terdengar tawanya nyaring. Pertanyaan yang diajukan bawahannya ini seperti sebuah lelucon yang menimbulkan kelucuan. Ketika melihat kedua orang patih bawahannya hanya terbengong-bengong, bingung, maka semakin meledak-ledak juga tertawa sang patih. Maafkan hamba berdua yang bodoh dan susah untuk mengerti maksud Gusti Patih, tutur Patih Janggawolu menyembah hormat dan nampak serius. Ndak. Kalian berdua sebetulnya adalah orang-orang pintar. Namun aku bahagia bila kali ini kalian terbengong-bengong seperti orang dungu. Kata Patih Purwadi masih juga tertawa terpingkal-pingkal sampai mengeluarkan air mata saking enaknya tertawa. Kedua orang ini tetap bersila dan menunduk dengan mimik serius. Jangan marah. Aku tertawa bukan menghina kalian berdua. Namun ketidakmengertian kalian ini kuanggap sebagai isyarat bahwa bila kalian saja yang kuanggap pandai terlihat susah memahami jalan pikiranku, apalagi orang-orang bodoh itu, kata Patih Purwadi seraya menunjuk dengan hidungnya ke arah pintu keluar. Mungkin maksudnya dia mengejek para patih muda yang barusan membubarkan diri. Jangan khawatir, suatu saat aku akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya akan sikapku ini. Yang penting kalian lakukan saat ini hanyalah terus berlatih kewiraan. Ke-50 orang anak buahmu yang amat setia itu coba pertahankan kesetiaannya. Sembunyikan mereka, jangan umum tahu bahwa kita telah memiliki sebuah pasukan tersembunyi di luar kekuatan pasukan resmi, kata Patih Purwadi. Hamba tetap memelihara kesetiaan mereka, Gusti Patih.
kata Patih Janggawolu sambil mengabarkan bahwa selama ini ke-50 anggota pasukan terus giat berlatih secara diam-diam. Kami berlatih kewiraan di sebuah lapangan kecil di tengah hutan larangan, tak begitu jauh dari wilayah Bubat. Taktik tempur yang diambil dari kitab pusaka Ratu Ning Balasariwo menjadi pilihan utama untuk dilatihkan, Gusti. Kata lagi Patih Janggawolu. Bagus, bagus sekali, kata Patih Purwodi. Tatkala ada salah seorang dari peserta pelatihan yang bertanya, mengapa kita berlatih ilmu perang dari negeri orang? Maka hamba katakan seperti yang disebutkan Gusti, bahwa taktik tempur orang Sunda siapa tahu bisa digunakan untuk melawan Sunda bila Gusti Mahapatih Mada mengubah pendiriannya kembali, kata Patih Janggawolu. Ya betul, seluruh anggota pasukan rahasia ini mesti tahu akan hal itu, kata Patih Purwodi lagi. Namun ada yang mengajukan pertanyaan jauh lebih rinci, Gusti. Apa katanya? Mungkin kita akan berperang melawan Sunda, sementara sang Raja Sanagara sendiri sudah menyampaikan bahwa seluruh negeri di Nusantara boleh diperangi kecuali Sunda. Kata Patih Janggawolu menyampaikan apa yang jadi pertanyaan anggota pasukan. Mendengar pertanyaan ini, Patih Purwodi hanya berdiri mematung sambil bertolak pinggang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menopang ke siku-siku dinding bangunan. Tatapannya jauh ke depan, ke halaman rumput di sisi benteng timur. Benteng terbuat dari tumpukan batu itu tampak kokoh dan tinggi. Namun tatapan mata Patih Purwodi sepertinya hendak mendobraknya, hendak menghancur leburkannya, dan kemudian membenamkan cita-citanya ke dalam sisa tumpukan batu yang telah porak-poranda. Patih Purwodi membayangkan benteng kokoh itu adalah rasa semangat Mahapatih Mada. Namun kekuatan dirinya ada di mana sebenarnya? Dapatkah dia menembus benteng kokoh itu, berani bahkan menghancurkannya? Kalian tetaplah berlatih ilmu kewiraan yang kusarankan. Suatu saat, ilmu-ilmu itu akan segera sangat berguna, gumam Patih Purwodi, matanya masih menerawang mencoba menembus benteng kokoh. Dan rupanya kedua pembantunya lah yang tak sanggup menembus benteng misteri yang jadi cita-cita di atasnya. Terbukti ditunggu beberapa lama, Patih Purwodi tidak juga memberikan penjelasan atas pertanyaan tadi. Hamba berdua mohon diri untuk memberi kesempatan Gusti Patih beristirahat dengan nyaman, kata Patih Janggawolu menyembah hormat. Begitupun Patih Rangkek Durga. Sesudah itu, keduanya undur diri untuk kembali ke asrama Patih, yaitu di Paseban Puragabali Satren. Namun tatkala mereka berdua turun dari tangga Paseban Puragabali Wali, walau di dalam gelap, mereka masih sempat melihat dua bayangan berkelebat cepat menjauh dari halaman Paseban. Patih Janggawolu amat terkejut. Dua bayangan orang berkelebat cepat itu sungguh amat mencurigakan. Cepat kejar, bisik Patih Rangkek Durga. Maka tanpa ayal keduanya sudah berkelebat pula menyusul kemana arah dua bayangan itu melarikan diri. Dua bayangan yang berkelebat di depan ternyata bergerak lurus ke arah utara. Dia lari menyusuri pinggir benteng timur, mungkin maksudnya agar susah dilihat, mengingat benteng berwarna kelam sementara langit tak berbintang. Mereka lari menuju gerbang utara. Jangan sampai lolos, bisik Patih Janggawolu. Jangan teriak untuk panggil prajurit. Kita kejar secara diam-diam saja, bisik Patih Rangkek Durga sambil tetap berlari kencang. Yang disangka hendak melarikan diri lewat gerbang utara ternyata tidak. Sesudah berlari kencang menyusuri sisi-sisi gerbang, secara tiba-tiba dua bayangan di depan meloncat menjauhi benteng, lalu berlari keras agak ke tengah dan mengarah ke barat.
Mereka hendak bersembunyi di bangunan Paseban Rabuan, kata Patih Jonggowolu. Dua Patih Jonggowolu, dugaan Patih Jonggowolu tepat. Dua bayangan berkelebat itu terlihat lari loncat-loncat dan akhirnya memasuki bangunan besar itu. Paseban Rabuan adalah sebuah bangunan panggung amat besar dan kokoh. Ketika kedua orang patih meloncat pula untuk mengejar masuk, di dalam ruangan luas itu tidak terdapat siapapun. Ruangan yang luas dan tak diisi benda apapun terlihat sunyi dan kosong. Dua orang patih berlari ke sana kemari, namun yang dicari tidak ada. Kurang ajar. Kemana penjahat itu melarikan diri? Tanya Patih Jonggowolu jengkel. Mereka mesti kita temukan, sebab kalau lolos, bahaya mengancam nih, kata Patih Rangkek Durga dengan suara agak cemas. Dua orang patih itu masih berusaha mencari ke sana kemari, bahkan keduanya meloncat naik ke atas wuwungan untuk melihat ke sekeliling. Maka dengan amat kecewa, keduanya hanya berdiri mematung sambil mata menyapu ke segala arah. Kita harus segera melaporkan kejadian ini kepada Gusti Patih, gumam Patih Jonggowolu masih diliputi kecemasan. Tapi siapa mereka ya? Tanya Patih Rangkek Durga. Namun rupanya ini juga jadi pertanyaan yang sama di benak Patih Jonggowolu. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.